Halo sahabat Thompson, ketemu lagi bersama saya Dinda Safira di channel YouTube kita Thompson Network. Nah, video sebelumnya kita udah bahas hal yang seru ya, soal bagaimana memilih alat kontrasepsi yang cocok untuk kita tergantung kondisi kita. Ini salah satunya untuk mungkin tujuan Anda menggunakan alat kontrasepsi adalah menjaga jarak anak yang satu dengan yang lain, atau mungkin menunda kehamilan mungkin karena ada tuntutan pekerjaan yang agak kesulitan kalau dalam keadaan hamil. Nah, hari ini juga tidak kalah seru nih sahabat Thompson pembahasan kita ya. Ini terkait mungkin kondisi Anda saat ini kemarin lupa menggunakan KB sehingga terjadi kehamilan yang mana sebenarnya Anda tidak terlalu siap dengan kehamilan saat ini, akhirnya berimbas pada emosi. Karena tidak siap, akhirnya sering emosian padahal sedang mengandung, dan ternyata nih sahabat Thompson, emosi seorang ibu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin saat ini. Nah, ini seru sekali kita akan bahas, dan saya sudah ditemani oleh Mbak Rai Ferawati. Halo Mbak Vera ya. Sehat Mbak? Sehat sekali ya. Santai ya Mbak. Iya, ini seru sekali nih sahabat Thompson obrolan kita hari ini, karena mungkin Anda mengalami saat ini sedang stres atau Anda merasa tidak siap dengan kehamilan saat ini, sehingga kadang mungkin tanpa Anda sadari Anda tidak terlalu menjaga janin yang saat ini ada gitu ya, sehingga ini sangat-sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan janin. Nah, terkait dengan emosi si ibu yang ternyata berpengaruh terhadap janin, ini kita akan bahas bersama Mbak Vera dari Rumah Cahaya. Ini Rumah Cahaya ini mungkin bisa jelaskan dulu Mbak, Rumah Cahaya ini apa sih? Rumah Cahaya ini memberikan pelayanan seperti yoga prenatal, kayak massage bayi. Jadi memang ini pelayanan untuk ibu dan anak ya? Anak, iya, lebih tepatnya itu. Iya, nah kita kalau sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak ya sahabat Thompson, dan memberikan yang terbaik untuk anak bukan hanya diberikan saat anak sudah lahir, tapi saat masih dalam kandungan tentunya kita harus memberikan hal-hal yang terbaik, baik itu dari nutrisinya, kemudian emosi janinnya juga ya, kalau bisa juga berikan yang terbaik. Nah, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk janin yang dikandung apabila kondisi psikis ibu ya bisa dibilang seperti itu, emosi si ibu tidak stabil, tentunya akan berpengaruh juga terhadap janin ya Mbak Vera ya. Nah, tadi kan di awal saya katakan bahwa mungkin ada yang bisa dibilang mungkin kebobolan, tidak lupa menggunakan KB, padahal dia ini belum siap nih sebenarnya untuk punya anak lagi gitu ya, atau mungkin kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk hamil dulu gitu ya, tapi tiba-tiba terjadi kehamilan yang akhirnya karena tidak siap seakan-akan jadi emosinya tidak stabil nih Mbak Vera ya. Ini sangat-sangat berpengaruh ya terhadap janin ya. Ini seperti apa nih keterkaitan emosi seorang ibu dengan janin? Iya. Sebenarnya sangat-sangat pengaruh banget. Pengaruh banget ya. Oke. Itu kasus seperti itu sebenarnya hampir banyak ya di masyarakat yang kebobolan itu, apa karena dia tidak siap atau masih trauma dalam persalinan yang lalu, atau ada jaraknya terlalu dekat dari anak pertama, kedua atau ketiga itu terlalu dekat. Makanya penggunaan KB ini sangat penting. Itu untuk mengaturnya, itu untuk mempersiapkan diri. Sebenarnya janin itu sudah merasakan emosi di sekelilingnya. Emosi ibu atau orang lain di sekelilingnya itu dari pertemuan sel telur dan sel sperma. Dari pembuahan. Bukan dari setelah udah berbentuk gitu. Bukan, tapi dari awal mereka bertemu, mereka janin itu sudah merasakan. Baik. Nah, seandainya ada rasa, bilanglah emosi negatif, emosi apa itu, marah, yang tidak baik gitu tidak ya. baik itu bisa ditekan sama janin. Dan kalau sang ibu, maksudnya ya orang-orang yang di sekelilingnya itu masih tetap memberikan dia emosi negatif, ditumpuk-tumpuk. Entar kalau janin itu lahir jadi bayi, gimana dia kan? Emosinya dia. Kalau sudah besar, entar emosinya dia seperti apa?
tentu tidak akur dengan ibunya atau siapa yang nolak, pamannya ayah, tidak akur sama ayahnya. Kalau tidak akur seperti itu dalam satu keluarga, gimana bisa jadi keluarga yang harmonis? Baik, jadi emosi seorang anak ketika sudah besar, yang mungkin kita tidak tahu ya, ternyata itu dipengaruhi juga dari janin ya. Benar. Oke, jadi bukan ketika anak sudah besar, terus anak mungkin bisa dibilang sedikit nakal gitu ya, atau emosian gitu ya, yang tanpa kita sadari sebenarnya itu bisa saja dipengaruhi sejak janin yang pada saat mengandung si ibu emosinya negatif gitu ya, sering marah-marah atau sering sedih gitu ya, itu berpengaruh terhadap nanti kedepannya emosi si anak ya. Kalau dia tidak dijaga. Kalau dia tidak dijaga, tentunya dari sekarang harus dijaga nih, terutama untuk Anda sahabat Thomson yang merencanakan kehamilan. Banyak ternyata yang harus dilakukan ya, untuk bisa menghasilkan seorang anak yang mungkin punya emosi yang stabil ya. Ternyata dipeliharanya bukan setelah lahir, tapi dari janin itu sudah dijaga emosinya, nutrisinya, semuanya ya. Nah, sebagai orang tua yang tadi awalnya nggak siap nih, tentunya kalau nggak siap udah emosi, pengennya marah-marah aja ya, kenapa bisa hamil gitu ya. Marah-marah aja, pokoknya nggak siap dengan situasi yang seperti ini gitu ya, atau mungkin trauma mengingat rasa sakit saat persalinan ya, masih dirasakan terus sekarang hamil lagi. Tidak hilang bayangan seperti itu, dan akhirnya emosi si ibu juga terganggu. Tapi tentunya si ibu pengen memberikan yang terbaik untuk janinnya nih ya Mbak Vera ya, biar tetap baik. Tapi memang kondisi emosinya saat ini tidak stabil. Apa nih yang harus dilakukan si ibu agar kondisinya kembali baik, emosinya kembali stabil? Karena ini kan tadi seperti yang Mbak Vera katakan bisa mempengaruhi janinnya ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan orang tua, bukan hanya si ibu ya Mbak Vera ya, pasangan juga ya? Pasangan juga semuanya. Salah satunya itu memperdayakan diri. Memperdayakan diri itu seperti mengikuti kayak yoga prenatal, bisa relaksasi, hypnobirthing itu bisa. Itu bisa. Bisa. Di yoga prenatal ini tidak hanya mungkin dilihat yoga gerak aja, sebenarnya enggak. Di yoga itu kan kita diajari memperdayakan diri, menerima janin yang ada dalam diri kita. Relaksasi itu juga ada di yoga prenatal. Baik. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para orang tua yang saat ini mungkin Anda sedikit masih ada trauma di kehamilan pertama ya, atau tidak siap dengan kehamilan saat ini, tapi jangan berlarut-larut tentunya sahabat Thomson, karena itu berpengaruh terhadap perkembangan janin ya. Perkembangan janin juga terganggu ya? Terganggu. Secara keseluruhan ya? Keseluruhan, karena kan mental ibu bisa aja dia menghambat perkembangan itu kan bisa terjadi. Baik, jadi ini dan parahnya bisa keguguran juga ya? Bisa kalau ibu itu kak, kalau terus berlarut gitu ya? Marah, emosi, dia tuh jadi stres. Ya kan? Kalau sudah stres, panik, bayi itu juga panik, stres dalam ikut. Kita sedih, bukan kita, maksudnya ibu hamil sedih, ibu hamil marah, bayi itu dia ikut marah, sedih. Jadi apapun yang dirasakan si ibu juga dirasakan oleh janin ya, Mbak Vera ya. Jadi memang ada baiknya mulai nih sahabat Thomson, kira-kira Anda sudah siap apa belum? Nah, kalau memang saat ini ngerasa belum siap, mulai melakukan pemberdayaan diri ya, salah satunya dengan menggunakan yoga hamil ya, bisa seperti itu ya, bahasa akrabnya. Yoga hamil ini beda ya Mbak ya dengan senam hamil. Bedanya apa yoga dengan senam, mungkin sahabat Thomson ingin tahu? Kalau senam dia lebih ke gerak ya, nafas juga ya. Tapi kalau yoga hamil dia isi relaksasi. Relaksasi itu dia bikin emosi turun lagi ya, kayak gitu, kayak memaafkan, kayak gitu. Terus mengoptimalkan posisi janin. Kalau pamannya kayak sungsang, dilakuin apa? Kalau miring, kayak miring bayinya tuh nggak tepat di garis ininya,
miring dia itu ada gerakannya. Oke. Gitu, sama nafas. Baik. Jadi itu untuk mengeluarkan aura positifnya kembali ya ke sang ibu ya. Biar tidak ada emosi-emosi negatif. Jadi lakukan seperti relaksasi atau kegiatan-kegiatan lain bisa Mbak ya. Misalnya hobi bisa. Hobi jalan-jalan itu. Hobi jalan-jalan. Sekarang nggak bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalannya pakai masker. Jalannya pakai masker. Tapi jangan di tempat ramai. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi selain lakukan relaksasi, yoga hamil, juga bisa melakukan hobi-hobi yang bisa mengalihkan pikiran dari trauma mungkin ya, dari aura-aura negatif, emosi-emosi negatif. Karena kalau ibunya happy, ibunya senang, tentunya bayi juga senang. Janinnya juga senang. Benar. Ya. Nah, untuk seorang calon ibu bisa dibilang seperti itu ya. Mungkin sekarang ada nih pengantin baru ya, atau saat ini sedang program untuk mempunyai buah hati. Apa nih yang harus dipersiapkan dalam masa kehamilan agar tidak terjadi emosi negatif tadi nih, Mbak Vera? Yang disiapkan ya diri kita. Diri dulu, oke. Diri dulu siapin. Saya sudah siap enggak untuk hamil. Abis itu baru yang lain-lain. Oke. Keuangannya seperti apa juga harus disiapin. Ntar mau periksa di mana, mereka di mana itu disiapin semua. Jadi memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau Anda memang sudah memutuskan nih, tahun ini harus punya anak gitu ya. Sudah mulai program untuk punya anak, program kehamilan, tentunya selain diri sendiri dulu dipersiapkan mentalnya ya, sudah siap apa belum, kemudian hal-hal lainnya, fisiknya juga harus disiapkan. Tentunya harus konsultasi juga nih sahabat Thompson, ilmu juga harus ya. Banyak ilmu yang bisa Anda cari dari internet, banyak atau dari dokter langsung untuk biar tahu gimana nih cara menjaga kehamilan agar tetap sehat, tetap positif ya. Informasi yang benar ya. Soalnya informasi yang benar-benar. Di internet kadang-kadang itu bisa aja yang tidak bisa benar, salah gitu bisa ya. Aja salah, jadi bisa cari informasi memang kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya ya. Memang ahlinya bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk bisa siap di saat kehamilan tiba ya. Seru sekali. Terima kasih loh Mbak Vera sudah berbagi informasi kepada kita semua, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini lagi emosinya tidak stabil. Jadi seperti yang tadi Mbak Vera katakan bahwa bisa berpengaruh terhadap janin. Jadi alangkah baiknya dari sekarang mulai untuk relaksasi, kembali menumbuhkan lagi aura-aura positifnya, karena biar bisa happy, termasuk nanti janinnya bisa happy juga ya. Terakhir Mbak Vera, sebelum pamit kitanya, mungkin Mbak Vera bisa kasih pesan-pesan untuk sahabat Thompson, silakan. Pesan-pesannya ya ingat bahagia aja. Ingat relaksasi, karena relaksasi itu penting. Bukan untuk ibu hamil aja sih, untuk kita semua, untuk mengatur emosinya kita. Jadi kalau yang butuh relaksasi, yang butuh yoga bisa datang ke Rumah Cahaya nanti ya. Atau mungkin yang di luar Bali bisa mencari informasinya di kota-kota Anda, gimana tempat untuk yoga senam atau relaksasi, karena itu salah satu cara untuk kembali mengeluarkan aura positif, emosi positif, terutama untuk ibu hamil. Pasangan juga harus membantu ya. Benar, sangat membantu. Dukungan suami itu sangat membantu ibu hamil. Nah, untuk para suami jangan jauh-jauh dari ibu hamil ya. Harus tetap didukung ya, memberikan aura emosi positif untuk pasangannya ya, karena itu juga berpengaruh terhadap perkembangan janin. Jadi memang menjaga janin ini investasi untuk masa depan. Iya, benar ya. Karena untuk melahirkan seorang anak yang memang punya emosi yang positif, tentunya ya, emosi yang stabil ya. Jadi bukan dijaga dari anak lahir, tapi sejak masih dalam kandungan itu sudah harus dijaga, begitu ya Mbak Vera ya. Terima kasih sahabat Thompson, semoga informasi yang kami hadirkan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Anda yang lagi merencanakan kehamilan ya. Semoga siap nanti kehamilan tiba, sudah siap, tidak ada emosi-emosi negatif sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan
pada janin Anda. Terima kasih untuk Anda, jangan lupa share, kemudian like dan komen kalau memang ada ide atau saran kira-kira kita mau bahas apa lagi, atau yang mau bertanya silakan langsung komen aja, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita Thompson Network. Saya Dinda Safira undur diri, selamat pagi, bye bye.